seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Yang pertama yaitu bentuk interaksi ke ruangan. Bentuk interaksi ke ruangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide, antara lain misalnya berikut. Yang pertama yaitu ada perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasikan pergerakan orang dari suatu wilayah lain ke wilayah tertentu. Jenis-jenis migrasi meliputi yaitu yang pertama imigrasi. Imigrasi yaitu perpindahan orang dari luar negeri ke dalam negeri yang bersifat sementara. Yang kedua yaitu emigrasi. Emigrasi adalah perpindahan orang dari dalam ke luar negeri, baik yang bersifat sementara maupun menetap. Selanjutnya yaitu urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat yaitu ruralisasi, mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Selanjutnya yaitu transmigrasi, penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Selanjutnya yaitu evakuasi, perpindahan penduduk karena bencana alam di suatu wilayah. Selanjutnya yaitu sirkulasi, mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan. Selanjutnya yaitu komutasi, mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen. Selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide, gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi diantaranya yaitu siaran televisi, streaming, website, mesin pencari, marketplace. Selanjutnya itu transportasi. Transportasi yaitu bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lain. Contohnya yaitu perdagangan internasional, ekspor dan impor, pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, udara dari suatu daerah ke daerah lain. Selanjutnya yaitu kerjasama antar negara. Upaya pelaksanaan sistem perpolitikan luar negeri Indonesia sebagai amanat filsafat ideologi Pancasila dan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Hubungan luar negeri dan Indonesia secara resmi dimulai sejak negara Indonesia berdiri, yaitu 17 Agustus 1945. Kerjasama tersebut meliputi yaitu pertama kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. Motif kerjasama. Motif kerjasama bilateral umumnya timbul didasari oleh motif kepentingan masing-masing negara yang terlibat. Motif kerjasama bilateral tersebut yang pertama yaitu menjaga kepentingan nasional. Contoh saat Indonesia mengalami gagal panen dan kegagalan pangan sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi. Dengan adanya kerjasama bilateral antar negara, Indonesia dapat melakukan impor bahan pokok tersebut dari negara-negara yang memiliki surplus. Selanjutnya yaitu menjaga perdamaian. Kerjasama bilateral merupakan salah satu cara untuk menjaga perdamaian karena suatu negara tidak mungkin berperang dengan negara sahabat. Oleh sebab itu, semakin banyak negara mengadakan kerjasama bilateral, semakin erat pula jaring-jaring konektivitas antar negara yang akan memperkokoh
situasi keamanan dunia. Yang ketiga yaitu kesejahteraan ekonomi. Kerjasama akan mendatangkan manfaat secara ekonomi, perdagangan ekspor impor, dan manfaat ekonomi lainnya seperti donasi bagi negara miskin, pinjaman lunak, dan hibah. Selanjutnya yaitu negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia, yaitu seperti negara Malaysia dan banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu bidang kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara terus ditingkatkan dalam di berbagai bidang. Di antaranya yaitu kerjasama dalam bidang hukum, bidang ekonomi, bidang pendidikan sosial budaya, serta kerjasama di bidang pertahanan. Selanjutnya yaitu kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuannya untuk kerjasama tersebut adalah untuk memajukan dan memperkokoh ekstensi negara yang berbeda pada suatu kawasan. Contohnya yaitu kerjasama di bidang regional dapat menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu kerjasama di bidang multilateral. Kerjasama ini merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara ataupun kelompok. Selanjutnya yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Struktur organisasi PBB untuk menjalankan fungsinya yaitu Majelis Umum. Anggota Majelis Umum PBB yaitu seluruh negara anggota PBB. Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, dan Mahkamah Internasional, serta sekretariat. Selanjutnya yaitu ada World Trade Center Organization atau WTO, merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki kewenangan mengatur perdagangan antar negara yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Selanjutnya yaitu ada International Monetary Fund atau IMF, merupakan lembaga yang menjadi bagian dari sistem PBB. Hubungannya dengan PBB bersifat kesepakatan sehingga setiap kebijakannya bersifat independen dan lepas dari campur tangan PBB. Fungsi IMF yaitu menyediakan pinjaman kepada negara anggota. Yang terakhir yaitu Organization of Islamic Cooperative atau OIC. Dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai Organisasi Kerjasama Islam, yaitu organisasi solidaritas sesama muslim di dunia yang berdiri dan bermula saat terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969. Lalu pada tanggal 25 September 1969 ditandatangani Piagam Pendirian OKI di Maroko. Sekretariat OKI dipimpin oleh seorang sekretaris atau jenderal.